Tahukah kalian bahwa Rasulullah pernah disantet dukun Yahudi? Yang sudah subscribe semoga dilindungi Allah, amin. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah disantet oleh dukun Yahudi. Saat itu Nabi merasakan demam dan membayangkan telah melakukan sesuatu dan berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Allah mengirimkan dua malaikat untuk menjelaskan bahwa kejadian aneh yang Rasul alami diakibatkan dari santet seorang dukun Yahudi. Buhul santet tersebut disimpan di sebuah sumur bernama Zarwan. Keesokan harinya, Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasaan daun pacar sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Dari kisah tersebut turunlah surat An-Nas dan Al-Falah. Sejak saat itu, Nabi selalu membaca dua surat tersebut agar terhindar dari sihir. Wallahu alam. Hati-hati, inilah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Orang yang mempersekutukannya lalu mati dalam keadaan masih seperti itu, maka ia tergolong sebagai penghuni neraka yang kekal abadi di dalamnya. Salah satu bentuk perbuatan syirik adalah beribadah selain hanya kepada Allah, dan mempercayai jimat sebagai kekuatan dalam menolong dirinya. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah kaum yang dibenamkan dalam perut bumi, beginilah sebabnya. Yang sudah subscribe semoga dilindungi Allah, amin. Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka, kami menjungkir balikan negeri itu. Dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda itu. Sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Surat Al-Hijr ayat 73-77. Allah mengubah kota Sodom tersebut menjadi danau yang tidak bermanfaat. Danau tersebut berbau menyengat dan airnya tidak bisa dimanfaatkan. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah rumah yang tidak dirahmati Allah dan para malaikatnya. Semoga itu bukan rumah Anda. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Rasulullah menjelaskan dalam banyak hadits tentang rumah-rumah tertentu yang tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Dalam salah satu haditsnya dijelaskan bahwa, aku, Abu Talhah, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan, atau, gambar patung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, rumah yang diberkahi adalah rumah yang senantiasa akan dihadiri oleh malaikat dan dijauhi setan. Sebab, kedatangan malaikat ke rumah kita akan membawa suasana ketenangan, kedamaian, dan kesejukan. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah golongan yang selalu dinaungi para malaikat, siapakah dia? Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Para malaikat selalu mengepakkan sayapnya untuk menaungi para pencari ilmu. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah yang berbunyi, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 2700. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah hukum memotong kuku pada malam hari menurut Islam, benarkah mendatangkan petaka? Yang sudah subscribe semoga masuk surga, amin. Mitos dilarang menggunting kuku di malam hari merupakan satu di antara tradisi, atau kepercayaan yang masih banyak diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Mitos ini mengatakan bahwa menggunting kuku di malam hari dianggap sebagai suatu tindakan yang membawa malapetaka atau kesialan. Buya Yahya menepis mitos yang beredar dengan menjelaskan bahwa memotong kuku pada malam hari tidak dilarang dalam syariat Islam. Beliau mengatakan bila ada larangan potong kuku di malam hari, bukan disebabkan karena hukum syariat, namun karena dapat memicu bahaya. Hikmah yang dapat diambil dari mitos ini adalah mencegah jari terluka karena memotong kuku di malam hari. Wallahu alam. Inilah 3 tanda orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Pertama, mengalami kesedihan yang tiada henti. Seorang hamba akan diselimuti rasa kesedihan teramat melalui berbagai masalah yang dihadapi. Bisa jadi merupakan salah satu ujian di mana Allah akan menaikkan derajat seorang hamba. Kedua, dihadapkan dengan berbagai masalah. Ciri seorang hamba yang akan Allah angkat derajatnya yakni, orang tersebut akan dibenturkan dengan berbagai masalah. Jika hamba itu bersabar dan bertawal maka selesai mendapat ujian dan masalah itu,
insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dihadapkan dengan orang yang membenci kita. Seorang hamba yang akan dinaikkan derajatnya akan dihadapkan dengan orang yang membencinya. Sesungguhnya hal itu menandakan bahwa Allah sedang menaikkan derajat seorang hamba tersebut baik di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Tahukah kalian bahwa warna api ini hanya ada di neraka? Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Amin. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa sesungguhnya neraka jahanam lebih panas dibanding api di dunia sebanyak 70 kali lipat. Api ini memiliki warna hitam dan begitu gelap tak bercahaya. Api neraka dinyalakan sejak 1000 tahun sampai menjadi api putih, lalu dibakar 1000 tahun sampai berwarna merah, kemudian dibakar lagi 1000 tahun sampai berwarna hitam, dan api berwarna hitam itulah yang tidak memancarkan cahayanya sebagai api hitam abadi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah menjelaskan tentang orang di neraka yang paling ringan siksaannya. Digambarkan telapak kaki seseorang yang menginjak sebuah bara api hingga otaknya mendidih. Wallahu alam.